Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, host Emil Mahmud Shah dalam program tamu kita. Dan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu tentang sejarah ya, terbenar kisah di balik Perang Kamang. Nah, ini tema yang agak sedikit unik nih dari podcast kita selama ini. Dan Tribuners tentu penasaran siapa yang akan kita hadirkan sebagai tamu atau narasumber kali ini. Langsung saja kita sapa ya Tribuners. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Bung Emil. Silakan, Assalamualaikum para Tribuners semuanya. Baik Prof. Salam sehat dan sukses selalu. Amin. Prof, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Semoga perbincangan kita nanti sudah ditunggu oleh para Tribuners di sana nih Prof. Tadi kan kita sudah buka sedikit nih Prof, bahwa tema kita tentang sejarah nih, yaitu kisah di balik Perang Kamang. Dan sebelumnya tentu Tribuners dan semuanya pengen tahu nih tentang biofile Prof. Saya coba paparkan lah ya Prof ya, bahwa nama lengkap narasumber kita kali ini yaitu Profesor Gusti Asnan Phil. Beliau adalah dosen di ilmu sejarah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, dan selama ini beliau banyak meneliti tentang hal-hal yang tentang sejarah kemaritiman kalau tidak salah ya Bro ya, yaitu saya coba baca nih supaya tidak salah ya, karena ada datanya yang disiapkan nih. Prof ini kalau dalam jenjang atau riwayat pendidikannya menyelesaikan program doktornya di Fachbersitz Flur, Socialwesen Universität Bremen di Jerman ya Pak. Iya. Saya terus terang terbata-bata di bahasa Jerman. Kemudian sampai menyelesaikan ini S3 lah kalau di ini ya Bro ya. Iya. Dan S1-nya adalah tentu dimulai dengan awal S1-nya di ilmu sejarah di jurusan sejarah, kalau dulu namanya Fakultas Sastra. Fakultas Sastra, dan kemudian sekarang jadi Fakultas Ilmu Budaya. Dan S1 lanjut menjadi staf pengajar ya Bro ya. Nah, dan lanjut studi dan S3, dan sebelum mencapai puncak sebagai guru besar itu beliau banyak menghasilkan karya buku, artikel, dan tulisan-tulisan termasuk talk show. Kalau salah talk show juga beliau banyak diundang di narasumber. Itu tentang Profesor. Nanti kita coba kaitkan dengan banyak nih data. Kita langsung ke tema dulu ya. Ya. Prof, saya sebenarnya tertarik sebenarnya dengan ini Prof, menjadikan bersama tim di Tribun ini mengupas tentang sejarah, khususnya sejarah lokal ya, karena tagging atau tagger di Tribun Network ini adalah mata lokal menjangkau Indonesia. Jadi itu taggernya. Jadi kita mengambil sisi-sisi lokal, mengangkatnya menjadi hal-hal yang andalan dan juga temuan-temuan baru yang spesial. Dan kali ini tentang Perang Kamang ini sebenarnya kan mungkin bagi orang sejarah mungkin tidak asing. Iya. Tapi bagi publik atau publik masyarakat tentu pengen tahu, mendengar ya tapi belum tahu. Ini langsung aja Prof ya. Iya. Kita ngobrol apa aja, lepas aja. Pertanyaan pertama itu Prof, apa yang melatar belakangi Perang Kamang ini? Silakan Prof. Ya. Terima kasih Bung Emil dan Tribuner semuanya. Berbicara mengenai latar belakang Perang Kamang itu bisa kita lihat dari dua aspek utama. Ya. Pertama, memang faktor-faktor penyebab khusus, dan kedua faktor penyebab pendamping atau yang tidak langsung. Faktor penyebab khusus itu jelas ya, adalah introduksi atau pengenaan pajak secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada rakyat Sumatera Barat. Ini memang khusus untuk Sumatera Barat dulu. Karena apa? Pada awal abad ke-20
itu produksi kopi itu sebetulnya telah menurun sekali di Sumatera Barat, dan kopi itu adalah andalan utama pemasukan pemerintah Belanda di Sumatera Barat sejak pertengahan abad ke-19. Nah, dan pada akhir abad 19 dan awal abad 20 itu kopi telah menurun hasilnya, produksinya, dan itu tidak bisa diandalkan lagi untuk bahasa sekarangnya APBD daerah lah, devisa daerah. Makanya pemerintah Belanda itu berpikir untuk mencari sumber lain untuk devisa daerah. Dan salah satu yang nampak itu adalah pajak. Nah, jadi pemerintah Belanda setelah melakukan beberapa kali penelitian, kunjungan-kunjungan pejabat ke daerah, akhirnya memang berkesimpulan pajak diterapkan untuk orang Sumatera Barat dan pelaksanaan tanam pasar kopi itu diakhiri. Nah, tapi menariknya ya, pajak yang dikenakan itu sangat banyak. Bermacam-macam pajak dikenakan. Nah, kalau tidak belasan, mungkin ada 9 atau 10 macam pajak yang dikenakan untuk orang Sumatera Barat pada masa itu. Nah, ada pajak kepala, pajak orang ke pasar bawa sapi mau disembelih mau dipajak juga, masuk pasar dipajak juga. Bahkan potong sapi untuk Idul Adha atau Idul Fitri pun dipajak. Nah, pajak penjualan ini, penjualan itu, pokoknya semuanya dipajak. Nah, jadi ini disampaikan kepada rakyat dan rakyat itu menentang sekali. Nah, itu yang jadi pengenaan pajak itu adalah syarat utama, penyebab utama, belakang utama secara langsung dari pengenaan pajak. Tapi yang kedua, Bung Emil dan para tribuner, hal-hal yang melatar belakang pelaksanaan perlawanan dari rakyat Kambang ini sebetulnya ada faktor yang kadang-kadang itu jarang diungkap. Iya. Satu yang paling nampak itu mulai tersingkirnya peranan kaum ulama, terutama ulama-ulama tarikat. Nah, jadi seiring dengan masuknya orang Belanda, diperkenalkannya pendidikan Barat, tampilnya elit-elit baru di Minangkabau dan gerakan pembaruan Islam, itu muncullah kelompok-kelompok sosial baru di Sumatera Barat atau di Minangkabau ini, itu golongan muda terpelajar yang berpendidikan Barat. Dan mereka itu banyak tampil ke panggung sejarah, ya mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan, dan mereka tampil menjadi orang-orang baru, orang-orang kaya baru, orang-orang yang status sosial ekonomi yang baru di Sumatera Barat. Nah, kemudian juga ada golongan-golongan pembaru Islam. Nah, dan mereka itulah yang mengisi panggung sejarah daerah Sumatera Barat, sehingga kalangan kaum tua lah kita anggap, kaum tua yang terdiri dari ulama atau kaum penghulu yang termasuk kaum lama tradisional itu mulai tersingkir. Nah, dan nanti akan kita lihat penggerak utama perlawanan rakyat Kambang itu adalah orang-orang yang berasal dari kelompok kaum agama adat yang tradisional. Baik Prof, kita simpan dulu pertanyaan nanti. Ada pertanyaan poin nanti kita mau cari tokohnya. Kita lanjut. Saya tertarik tadi ketika hampir seluruhnya kena pajak. Mau ngantar ternak ke pasar kena pajak, mau ini angkut pajak. Jadi ini sepertinya ada rada-rada mirip lah ya kondisinya. Nah, tapi terlepas dari itu Prof, ini kan peristiwa ini kan sekitar awal abad 20 lah ya, 1908. Dan yang dikenal dengan perang blasting, kalau ada istilahnya bahasa Belanda ya Prof. Sekaitan dengan kebijakan blasting pemerintahan Hindia Belanda ini, tadi Prof menyatakan bahwa tentang tanam kopi dan itu kan dihentikan. Apakah itu dievaluasi dianggap gagal atau memang ini ada inovasi baru? Betul. Jadi memang ada evaluasi. Sebetulnya evaluasi tentang pelaksanaan tanam paksa kopi ini telah dilakukan sejak tahun 1880-an sebetulnya, ketika produksi kopi itu sudah mulai menurun. Kemungkinan saja memang tanah itu sudah mulai miskin, ya kan, haus, jadi nggak subur lagi. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ada produk-produk baru yang diperkenalkan di daerah kita, karet, ya kan. Jadi orang tidak bergairah lagi untuk menanam kopi. Kemudian produksi kopi itu bukanlah
komoditas utama lagi dan primadona lagi bagi Sumatera Barat atau bagi Indonesia. Nah, sehingga memang dalam kondisi demikian, kesimpulan dari tim evaluasi tadi itu memang mengatakan kopi ini tidak bisa jadi andalan lagi, mesti dicari alternatif lain. Nah, dan memang salah satu alternatif itu memang adalah pengenaan pajak. Kenapa? Pajak adalah suatu kebijakan yang paling mudah oleh pemerintah itu menarik menghimpun dana masyarakat. Ya. Iya. Baik, udah kita minum sebentar, Prof. Iya, boleh. Silakan sama-sama. Kalau bicara panjang-panjang nih kadang suara kita bisa serak, Prof. Jadi Prof, lanjut, Prof, ya. Tadi kan Prof sudah menyinggung sedikit beragam pajak atau pungutan itu. Kemudian mekanisme pemungut pajak itu atau blasting itu seperti apa? Ini memang pajak atau blasting itu memang ada suatu aktivitas ya yang sejak awal itu diperkenalkan oleh Belanda dan dilakukan mekanismenya itu diserahkan kepada semacam tim bahasa sekarang ini. Kalau pada masa awal ya sejak masa perang Padri sebetulnya atau setelah pelaksanaan tanah paksa kopi itu pelaksanaannya itu diserahkan kepada pakter namanya. Pakter itu adalah orang-orang yang mendapat hak yang memenangkan lelang penarikan pajak. Nah, itu pakter. Jadi ada orang-orang yang memenangkan pelelangan penarikan pajak, mereka yang menarik. Pribumi itu, ada pribumi tapi kebanyakan orang Cina, orang Tionghoa. Nah, itu yang pertama. Jadi pakter itu memang kebanyakan orang Tionghoa, tapi juga ada orang awak. Nah, kemudian yang kedua, mekanisme penarikan pajak itu dikenakan atau diberikan kepada aparat pemerintahan nagari, para penghulu dan anggota-anggotanya. Dan itu tetap berlanjut sampai awal abad ke-20, tapi berhubungan dengan pelaksanaan blasting sebagai realisasi dari perubahan pelaksanaan tanah paksa kopi dengan pajak ini, itu di samping pengumpul pajak yang konvensional tadi, mereka juga menggerakkan semacam orang-orang dari dinas-dinas tertentu. Nah, seperti tadi kita katakan, ketika penarikan pajak pemotongan hewan itu diserahkan kepada orang-orang yang dari bahasa sekarangnya mungkin dinas kehewanan. Orang-orang di rumah jagal atau di rumah potong atau masuk pasar ada tim yang dibentuk orang yang mengumpulkan pajak-pajak di pasar atau di jalan-jalan tertentu itu dibikin semacam portal-portal Bung Emil dan Tribuners itu bikin semacam portal-portal seperti sekarang ini gardu-gardu orang di perjalanan mau ke pasar dicukai di jalan. Nah, jadi mekanisme penarikannya itu diserahkan kepada orang-orang yang memang ditunjuk untuk melakukan penarikan itu sehingga pelaksanaan itu memang relatif efisien dan itu memang membuat rakyat itu memang susah untuk lolos dari kebijakan pajak ini sehingga memang memberatkan rasanya. Betul. Berarti Prof logikanya kan memang kan bereaktif jadi masyarakat ini. Betul. Reaktif dalam tahap awalnya seperti apa sebelum terjadi perang ya? Puncak kan sebenarnya perang nih. Betul. Apa saja yang awal-awal riak-riak yang awal, Prof? Betul. Kita baca dari beberapa literatur dan sumber ya. Rakyat itu memang reaktif sekali. Pertama, reaktif masyarakat itu sebetulnya adalah bahwa bebas dari pajak itu ada satu kebanggaan orang Minang sebetulnya. Ini Bung Emil dan Tribuners. Saya ingin mengulas sedikit ya. Tahun 1833 itu orang Belanda itu pernah bikin plakat panjang namanya. Plakat panjang itu adalah semacam perjanjian yang dibuat oleh orang Belanda bahwa mereka tidak melakukan beberapa hal di Minangkabau ini. Ada di antaranya tidak akan ikut campur dengan pemerintahan negari, tidak akan ikut campur dengan hukum-hukum adat, agama juga ya. Agama juga ada demikian dan satu di antaranya juga tidak akan mengenakan pajak kepada anak nagari. Tapi beberapa janji mereka itu diperteli dan dilanggar oleh Belanda dan sampai awal abad 20 satu-satunya tidak dilanggar itu adalah tidak mengenakan pajak. Tapi ketika tanah paksa dihapuskan dan pajak diterapkan, itu mereka anggap satu pengkhianatan yang luar biasa oleh orang Belanda dan itu juga menghabisi kebanggaan mereka bahwa mereka itu adalah lebih hebat daripada Belanda. Sehingga reaktif sekali. Sehingga itu anggap Belanda itu tidak memenuhi janji dan sebagainya. Kemudian yang kedua, reaktif ini memang sangat berlebihan. Karena apa? Saat yang sama sebetulnya orang Sumatera itu secara umum itu kondisi mereka udah
susah secara ekonomi, Bung Emil dan para tribuner. Ekonomi sedang susut, produksi kopi sedang menurun, perdagangan apapun lah yang ada di Sumatera Barat pada masa itu, bahkan juga di Indonesia juga telah mundur. Sumatera Barat tidak lagi daerah utama dalam peta pertumbuhan ekonomi Sumatera, karena telah beralih kepada timur Sumatera. Jadi ketika kondisi ekonomi sedang turun-turun tersebut, apalagi penetrasi ekonomi uang sedang masif dilakukan di Indonesia atau di Sumatera Barat, dikenakan pajak pasti, dan itu sangat masuk akal sekali, mereka sangat reaktif dengan pelaksanaan pajak. Udahlah, ekonomi sedang susah, ditarik dengan pajak yang macam-macam banyaknya, sehingga reaktif sekali, dan mereka dengan segera merespon ajakan untuk melawan yang diberikan oleh para penghulu dan baik, mereka. Ketika reaksi reaktif seperti itu, apa langkah-langkah mereka yang sistematis atau memang frontal saja, Prof? Iya. Reaksinya. Kita menenggarai ini frontal, tapi juga sebetulnya terencana juga. Ya. Karena apa? Kita mengetahui ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh daerah pada masa itu. Ada tokoh adat, ada tokoh agama yang telah melakukan pertemuan, ya, pertemuan. Kalau nggak salah saya, pertemuan pertama itu di sebuah masjid yang di daerah Talua, ya, dan itu diikuti oleh berbagai ulama dan tokoh adat dari daerah sekitar Kemang dan juga daerah sekitar Aut Agam, kalau nggak salah saya, di pertemuan itu. Kemudian dalam pertemuan tersebut, suara yang mengemuka adalah menolak rencana pengenaan pajak ini oleh pemerintah. Tapi jangan lupa ketika mereka menolak itu, rencana pengenaan pajak itu sudah disetujui dan sudah ditekan. Nah, jadi mereka menolak sesuatu yang telah dilegalkan, telah diundangkan oleh pemerintah. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ini yang saya juga ingin sampaikan, Tribuners. Segera setelah pertemuan tersebut dan sepakat melawan, mereka ternyata juga mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk kalau Belanda memang menyerang mereka. Jadi kita ketahui segera setelah pertemuan pertama di Masjid Talua itu, memang orang-orang Kemang atau orang-orang beberapa daerah di Sumatera Barat ini, ya, yang sebetulnya memiliki sikap yang sama terhadap menolak pajak ini, itu mempersiapkan diri dengan senjata, macam-macam senjata terutama kesiapan fisik juga, ya. Fisik, ya. Dan salah satu yang paling menarik itu adalah berbagai macam senjata, terutama senjata tajam pada masa itu, mulai dari pisau, keris, pedang, dan sebagainya. Mereka juga membekali diri dengan jimat-jimat yang dibagikan oleh para ulama, yang sebetulnya adalah tokoh-tokoh utama dari gerakan ini, ya. Dan sehubungan dengan pertanyaan tadi, ya, salah satu tokoh yang paling utama dan itu seperti yang kita kenal itu adalah namanya Haji Manan. Dan kalau saya nggak salah ada 4 tokoh utamanya, 2 dari agama dan 2 dari pihak adat. Nah, satu yang paling utama itu adalah Haji Abdul Manan, ya. Ada Haji Manan dan Haji Abdul Wahab dan M Saleh yang dari adat, ya. Dari adat, Datuk Anjlelo, ya. Dan M Yusuf, Datuk Perpatihan dan sebagainya. Jadi kita lihat, jadi 2 komponen, ya, pilar masyarakat Minangkabau itu, ulama dan adat, itu memang mendukung gerakan ini, dan 2 tokoh dari agama dan adat ini ikut serta dalam gerakan. Jadi memang solid, ya. Nah, jadi solid sekali mereka. Yang nggak ada ya dari golongan intelektual, jadi pandai lah, ya. Pandai. Tapi kita jangan lupa juga, saya mendapat satu sumber, ada satu orang larih penampu namanya Marzuki, yang itu dituduh oleh Westeneng, keturunan Aut Agam, yang juga ikut terlibat dalam perang ini, dalam perlawanan ini. Walaupun dia kemudian mengatakan, saya tidak terlibat, saya cuma hadir di sana sebagai status saya sebagai larih Banu Ampung. Jadi 4 tokoh dari 2 kelompok adat dan agama ini menjadi pendukung utama dari gerakan. Berarti memang secara perlawanan utuh sebenarnya dari masyarakat di Sumatera Barat, ya, pribumi lah, ya, kita sebut dalam ini, ya. Baik, Prof. Kemudian tentu
Tadi Prof sudah menyinggung tentang mulai dari rapat di masjid, ini kronologisnya ya. Iya. Kemudian berlanjutnya bisa Prof lanjutkan nih. Nah, setelah itu apa ini ya kelanjutannya? Ya. Jadi setelah rapat mereka bersiap-siap dan itu memang dalam kondisi yang siap perang lah. Berarti ada sinyal juga bakal diserang, betul? Kita nggak tahu ya, sebenarnya minimal saya pribadi nggak tahu, kemudian kawan-kawan atau para tribuner tahu tentang itu. Tapi jelas dengan siap-siap yang luar biasa untuk menghadapi kemungkinan terburuk, waspada itu ya, mereka memang ternyata Belanda itu memang mengirim tentara ke sana. Karena apa? Studi yang dilakukan oleh Pak Rusdi Amran itu mengatakan ternyata persiapan-persiapan yang dilakukan oleh masyarakat Kamang itu diketahui oleh Belanda. Ada laporan yang masuk ke Controller Oud Agam namanya Westeneng, LC Westeneng, bahwa orang Kamang itu menolak pajak dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk kalau Belanda menyerang mereka. Dan Westeneng, LC Westeneng itu adalah seorang pejabat yang sangat reaktif, ya, dan sangat sensitif terhadap sikap-sikap orang awak yang seperti ini. Dan dia memang tidak terima, seakan-akan dia menganggap ini adalah orang Kamang ini menantang dia. Dan dia memang pantang kelangkahan ini nampaknya pejabat, sehingga memang mengirim tentara dalam jumlah yang banyak sekali ke Kamang. Dan itu mereka memang menyerang Kamang, ya satu dari Gadut maksudnya, satu lagi dari Tanjung Alam. Dan itu peristiwa insiden itu memang pecah. Ada itu akhirnya memang orang-orang Belanda dengan pasukannya itu memang menyerang dan mereka memang tidak mau kompromi. Satu yang menarik ini Bung Emil dan para tribuners, kenapa Belanda bersikap begitu reaktif ya? Karena memang kita ketahui secara politik Belanda itu pada awal abad 20 itu boleh dikatakan itu telah mampu menaklukkan seluruh Indonesia atau Hindia Belanda, dan mereka betul-betul ingin menegakkan rules and order, ketenangan dan ketertiban dan ketenangan. Jadi kalau ada pun perlawanan sedikit, kalau ada itu akan dianggap mengganggu ketertiban dan ketenangan, segera dilimpas. Apalagi tribuners, Kamang itu kan dekat Bukit Tinggi, dekat Fort de Kock, ya, sehingga seandainya ada kerusuhan dan kerusuhan itu pecah dan itu menjadi besar, itu kan bisa menjadi pemantik ya bagi keutuhan kekuasaan dan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Sumatera West, khusus Sumatera Barat pada masa itu. Makanya dipertahankan benar ya. Ngomong dibela dan dihabisi betul-betul. Baik Prof, menarik ini sebenarnya dari kronologi sampai ke sensitivitas aparat ya yang di pihak Hindia Belanda. Kemudian ini dampak, untuk bicara dampak ya Prof. Kalau perang ini pasti ada yang korban ataunya. Seperti apa nih Prof? Pertama kita ingin melihat kalau dampak kontemporer ketika peristiwa itu terjadi. Bagi orang Belanda boleh katakan dampak itu nggak ada arti. Perang itu nggak ada arti bagi mereka. Mereka jalan terus. Pajak tetap diterapkan. Bahkan ini menjadi keputusan bagi mereka untuk lebih tegas menjalankan pajak. Tapi yang kedua, yang ini tidak kalah menarik ini langsung atau tidak langsung peristiwa di Kamang itu menyebar ke berbagai daerah lain di Sumatera. Walaupun Kamang ini saya ingin sampaikan juga di tribuner, Kamang itu bukan yang pertama melawan penerapan pajak, penerapan blasting ini. Informasi yang kita ketahui sebetulnya Batu Sangkar lah yang pertama kali memberontak melawan Belanda. Tapi sempat insiden perang. Sempat terjadi insiden juga. Mereka demo ke kantor Controller, ya. Mereka demo dan itu terjadi semacam pergaduhan pula di depan kantor Controller, ya. Dan ada yang ditangkap juga. Nah, tapi Kamang itu yang tangkap paling besar seperti dikatakan tadi, dan sangat diseriusi penumpasannya oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan apa yang terjadi di Kamang itu sebelum menyebar ke daerah lain di Sumatera Barat. Kita nggak tahu ya, tapi jelas ya peristiwa-peristiwa serupa, perlawanan penentangan terhadap pelaksanaan pajak di daerah-daerah lain ya, mungkin di daerah Maninjau, daerah Lintau, daerah Umbilin, di Cupak, sampai ke Kota Tangah dan macam-macam. Saya pikir ini ada hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh orang di Kamang. Jadi dampaknya itu memang menyebarnya semangat menentang pelaksanaan pajak ini. Nah,
Berarti begitu luas sebenarnya Prof ya Betul. dampak. Dan sebenarnya bagi teman-teman yang dari akademisi juga anak mahasiswa ini menarik nih ya, bisa jadi objek baru. Apalagi Betul. Prof tadi kemukakan Perang Kamang ini kan menjadi historisnya jadi karena tercatat nih. Betul. Sebenarnya yang Batu Sangkar tadi kalau kita gaya di riset juga ini lebih Betul. bagus juga ya Prof ya. Betul. Baik Prof, ini udah di penghujung nih Prof. Kalau tidak kita ambil mungkin semacam resume atau highlight lah sedikit Iya. Prof. Bisa Prof. Mesti tugas saya nih sebenarnya. Iya, iya, Tapi kalau saya nanti saya khawatirnya ada yang tercecer Prof. Apalagi Prof yang Iya. perlu diulas Prof. Yang perlu diurus bagi saya begini. Hmm. Ternyata Perang Kamang itu dijadikan sebagai memori kolektif oleh orang Minang khususnya dan orang Indonesia pada umumnya. Jadi tahun 46 kalau nggak salah, bukan 47, 46 itu terbit buku sejarah Minangkabau nama. Itu yang pertama kali itu Tribuner Sejarah Minangkabau dibuat oleh orang Minangkabau. Itu Perang Kamang itu telah termasuk dalam satu peristiwa yang bersejarah di Minangkabau. Nah, jadi diingat. Jadi Perang Kamang itu dijadikan ingatan bersama oleh orang Minang. Dan kemudian apa yang dibuat dalam buku buku sejarah Minangkabau pertama tadi itu diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus tahun 50-an, tahun 60-an, bahkan tahun 60-an, tahun 70, 67 atau 68 saya tidak salah, itu pertama kali diperingati secara khusus ya peristiwa Perang Kamang ini. Nah, jadi dan setelah itu jelas sekali ada banyak seminar, banyak penulisan buku dan lain sebagainya tentang Perang Kamang. Artinya apa? Perlawanan heroik menentang kezoliman yang dicanangkan oleh pemerintah Hindia Belanda itu memang diaktualkan keberadaannya di masyarakat, oleh masyarakat. Dan apa yang sebagai kesimpulan atau kumpulan kaji yang ingin kita sampaikan, ya rakyat itu akan menentang ya keputusan pemerintah ya kalau keputusan itu dianggap mencederai sebuah perjanjian yang telah diucapkan oleh pemerintah tentang mereka. Kalau pemerintah telah berjanji tidak akan mengenakan pajak, kemudian dikenakan pajak, masyarakat akan menentang. Kalau pemerintah ingin melakukan sesuatu, kemudian dilaksanakan dengan cara dan ala pemerintah tanpa mendengarkan suara rakyat, mereka akan menentang. Jadi saya pikir ya memori kolektif seperti itu tetap hidup dan selalu dihidupkan oleh orang Minangkabau. Dan juga saya pikir juga orang Indonesia. Jadi kolektif memori tadi itu akan abadi selama-lamanya. Itu mungkin salah satu pesan terakhir dari peristiwa Perang Kamang yang juga dianggap sebagai peristiwa monumental dalam sejarah Sumatera Barat. Jadi baik Prof, terima kasih Prof. Berarti memang cetak tebalnya bold itu memang di memori kolektif kita ya. Artinya, dan itu sebagai warning lah ya, peringatan lah ya. Kalau memang ada perjanjian atau kesepakatan jangan dilanggar lah itu ya, intinya itu. Baik Tribuners, untuk seri kisah di balik Perang Kamang kita rasa cukup segini dulu. Nanti kita bisa dengan Prof akan berbincang lagi, apalagi beliau ini banyak meneliti tentang riset-riset yang lain nih, apalagi tentang lebih spesifikasinya kemaritiman ya Prof ya. Prof pernah juga menulis tentang 200 tahun Perang Padri, historiografi dan rekonstruksi landscape baru sejarah Minangkabau. Ini tentang Minangkabau juga. Kemudian ada sejarah Minangkabau dan kreativitas berbahasa orang awak. Ini menarik juga nih. Ini kayak kamus ya Prof? Kamus bahasa Minang. Jadi ini menarik juga. Dan ini tentang dunia maritim pantai barat Sumatera yang di awal 2020. Sudah cetak kedua nih Prof ya. Kemudian ada Sungai dan Sejarah Sumatera dari 1916 itu periodisasinya. Kemudian penetrasi lewat laut kapal-kapal Jepang di Indonesia sebelum tahun 42 dan memikir ulang regionalisme Sumatera Barat tahun 1950-an yang dicetak tahun 2007. Kemudian dunia maritim pantai barat Sumatera 2007 juga. Dan pemerintah daerah Sumatera Barat dari VOC hingga reformasi. Inilah yang kita bahas salah satu ya Bro. Termasuk yang kita bahas diulas. Dan tadi kamus sejarah Minangkabau. Jadi ini bisa jadi berseri juga Pak Tribuners nanti
Dan untuk ini kita closing dulu, Prof, ya. Terima kasih banyak, Prof, atas, kehadirannya di podcast di studio kami. Mudah-mudahan tadi, yang kita bahas, bermanfaat, bagi Tribuners dan semuanya, dan termasuk kita juga. Dan sebelum diakhiri, jangan lupa Tribuners, klik akun media sosial kami di, Tribun Padang Official yang YouTube, entar lagi kita saksikan di link ini, dan juga, Instagram, TikTok, Facebook, dan juga ada, kita punya event organizer RIU Tribun Padang. Nah, terakhir saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.